Salam sejahtera saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga selalu berada dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan semoga juga kesediaan saudara mengikuti program Marturia Ministry tanggal 12 bulan April tahun 2021 ini diberkati Tuhan dan menolong saudara untuk terus berpengharapan hanya pada Kristus. Untuk kesempatan kali ini, turut merasakan sukacita bersama saudara warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang memperoleh anugerah dalam pertambahan usia lahir, yakni Ibu Lois Hutagalung, Saudara Ebenezer Sibarani, Bapak Rejeki Sebayang, Ibu Evi Wahyuni, Ibu Nur Aini, Saudara Stefanus Saputra, dan Ibu Kristina Apriliani. Semangat merayakan hidup saudara. Anugerah, rahmat, dan kasih Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita saudara. Sejenak bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan melalui Alkitab. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Sorgawi, dari-Mu nafas ini, dan dalam nafas ini pimpinlah kami agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan menghidupkan dan menguatkan langkah iman kami. Kepadamu kami memohon. Amin. Mazmur pasal 107 ayat 17 hingga 22 menyatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan Alkitab. Peristiwa yang tak mengenakan yang terjadi dalam hidup manusia seperti kemalangan, kehilangan, sakit penyakit, ataupun kegagalan dalam hidup diakui oleh pemazmur sebagai wujud dari ulah manusia. Namun, kerap kali peristiwa itu dipandang atau dimaknai manusia hanya dari sisi negatifnya saja. Dianggap sebagai hukuman lah, wujud dari murka Allah lah, dan masih banyak lagi anggapan lainnya. Oleh karena itu, di bagian firman Tuhan hari ini secara unik, pemazmur memaparkan sisi positif dari peristiwa yang tak mengenakan itu. Keunikan itu terlihat dari sifat atau karakter Allah yang tak sekalipun menahan kasih-Nya dalam setiap pekerjaannya mengampuni dan menyelamatkan manusia. Meski manusia kerap kali berulah, belas kasih Allah tetap tersedia dan dinyatakannya bagi manusia. Lalu berhadapan dengan Allah yang tak sekalipun menahan kasih-Nya itu, apakah kita masih tetap mempertahankan ulah yang mendatangkan siksa bagi diri kita sendiri? Masihkah kita kekeh jumekeh menikmati kelakuan kita itu? Pemazmur mengajak kita untuk tersadar bahwa keberadaan kita sampai saat ini adalah wujud dari Allah yang tak sekalipun menahan kasih-Nya itu bagi kita. Maka mari membangun kesadaran kita itu dan mengembangkannya dalam tindakan syukur yang sejati, yakni perbuatan yang sejatinya mencerminkan firman Tuhan. Amin. Mari mengakhiri program hari ini dengan berdoa. Bapa Sorgawi, tentu ada begitu banyak alasan bagi-Mu untuk menghentikan kasih-Mu itu bagi kami. Namun nyatanya, tak sekalipun Engkau pergunakan dan lakukan itu terhadap kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau membangkitkan setiap hati agar tersadar untuk bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa itu. Kiranya hidup kami hari ini dan seterusnya semakin menghargai dan memaknai dengan benar setiap kasih yang Engkau nyatakan itu. Tolonglah kami, ya Bapa, serta tuntunlah kami dalam Roh Kudus-Mu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dalam nama-Nya kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat berkarya, saudara.
Mari tetap menjaga kesehatan guna melindungi sesama.